Halo Pateners, bersama Babang Paten di sini. Secara etimologi, kata fashion sebenarnya berasal dari bahasa Latin, yaitu factio, yang berarti melakukan. Kata tersebut kemudian diserap menjadi fashion, dan secara sederhana dapat diartikan sebagai gaya yang populer dalam suatu budaya untuk menunjang penampilan seseorang. Dalam ruang lingkup yang lebih luas, fashion sendiri tidak hanya berkaitan dengan gaya dalam berpakaian saja, namun dapat juga dimaknai sebagai gaya hidup seseorang yang ditunjukkan melalui cara mereka dalam mengenakan sepatu, tas, dan aksesoris, memilih tatanan atau model rambut serta make up. Dalam dunia fashion sendiri, terdapat pula istilah tren fashion dan style. Berbeda dengan tren fashion yang mudah sekali berubah. Style fashion justru seringkali digunakan untuk menonjolkan karakteristik atau ciri khas seseorang dan berlaku untuk jangka waktu yang lebih panjang. Nah, berikut ini 3 fenomena fashion yang ada di dunia. Citayam Fashion Week. Akronim SCBD tak lagi hanya merujuk pada kawasan perkantoran elit di jantung Jakarta. Fenomena gerombolan remaja yang demen nongkrong di Taman Dukuh Atas, Jenderal Sudirman Jakarta membuat nama SCBD diplesetkan menjadi Sudirman Citayam Bojong Depok. Ruang terbuka hijau itu kerap dipadati kumpulan ABG yang beradu fashion. Mereka yang datang dengan outfit mencolok tak hanya berasal dari DKI Jakarta, tapi banyak yang datang jauh-jauh dari wilayah suburban, semisalnya Depok dan Bogor. Selain jadi ajang nongkrong-nongkrong, Citayam Fashion Week juga jadi tempat mereka membuat konten apa saja yang sedang laku di media sosial. Walau ada yang mengecap mereka norak atau alay, tak sedikit pula yang memuji. Media mode asal Jepang, Tokyo Fashion, menyebut fenomena Citayam Fashion Week mirip Harajuku. Catwalk jalanan itu tak hanya menyuguhkan fenomena anak muda biasa, ada isu penting yang tercermin dari Citayam Fashion Week. Keberadaan Taman Dukuh Atas menyuguhkan latar perkotaan nan cantik menjadi alternatif warga untuk menghabiskan waktunya. Selain mudah diakses, nongkrong di Taman Dukuh Atas terbilang ramah kantong. Isu ini bukan hanya milik Jakarta, tapi juga kota-kota penyangganya. Maka tak heran, Taman Dukuh Atas menjadi magnet kaum muda dari kota atau kabupaten di sekitaran Jakarta. Lasape. Republik Kongo yang terletak di benua Afrika punya komunitas fashion yang disebut Lasape. Komunitas ini dikenal karena pilihan hidupnya yang ekstrim. Mereka rela hidup susah asal bisa tampil fashionable. Asal-usul Lasape diyakini bermula di awal abad ke-20 di masa penjajahan Belgia Prancis, di mana budak Kongo bekerja untuk mendapatkan pakaian bekas di luar jam kerja. Para pria Kongo mulai berpakaian seperti pria Prancis yang fashionable, ditandai dengan pakaian warna-warni, sepatu mewah, aksesoris seperti topi, bowler, tongkat, dan kacamata hitam. Mengenakan pakaian seperti itu mereka merasa keren dan mendapatkan energi serta kegembiraan. Orang-orang ini disebut sappers atau sapeses bagi perempuan. Pada saat itu, Lasape adalah bentuk ekspresi sosial dari orang-orang yang pernah dijajah. Sappers menggunakan gerakan ini sebagai pelarian dari kesengsaraan mereka, yang kemudian menjadi inspirasi bagi komunitas lain. Saat ini Lasape adalah ideologi gerakan tentang menjadi bahagia dan elegan bahkan jika seseorang sebenarnya kekurangan makan. Namun, Lasape lebih dari sekedar subkultur. Ini adalah bagian penting dari budaya Kongo, bahkan para politisi dan musisi menghormati gerakan ini. Harajuku. Harajuku merupakan sebuah nama distrik yang berada di Shibuya, kota Tokyo, Jepang. Distrik ini dikenal sebagai tempat berkumpul anak-anak muda yang bergaya eksentrik sejak tahun 1990-an. Dulu, Harajuku adalah salah satu distrik yang dikenal sebagai distrik Hokoten, yang merupakan singkatan dari Hokusa Tengoku. Hokoten sendiri adalah istilah yang digunakan untuk distrik yang ditutup bagi penggunaan kendaraan dan dialihkan menjadi tempat untuk berkumpul. Ketika penggunaan kendaraan telah diperbolehkan, di distrik Harajuku, jumlah anak-anak yang berkumpul di Harajuku sempat mengalami penurunan. Harajuku Fashion dikenal sebagai salah satu bentuk dari pengungkapan ekspresi yang dilakukan oleh anak-anak muda. Menurut Yunya Kawamura, profesor sosiologi dari Fashion Institute of Technology di New York, pakaian-pakaian dikenakan merupakan sebagai bentuk ekspresi dari nilai-nilai, norma, dan kepercayaan para pemakainya. Seringkali gaya pemakaian Harajuku Fashion dianggap aneh dan diremehkan oleh orang lain. Namun, hal seperti ini justru dapat membantu seseorang bertemu dengan teman-teman baru yang memiliki kesamaan dengan mereka, sehingga mereka menjadi bagian dari suatu komunitas. Harajuku Fashion tidak hanya terbatas pada suatu gaya tertentu. Beberapa gaya yang termasuk dalam Harajuku Fashion diantaranya adalah Lolita dan Gyaru.
Gaya Lolita adalah gaya yang feminim, menyerupai gaya berpakaian ala era Victoria, dan menggunakan gaun yang tidak terlalu menampakkan kulit. Sementara itu, gaya Gyaru adalah gaya yang biasa dikaitkan dengan warna kulit kecoklatan, rambut yang dicat, serta baju yang terang dan seksi. Gaya Gyaru memberikan kesan tangguh dan merupakan kebalikan dari gaya Lolita. Fakta mengenai popularitas Harajuku Fashion di Jepang yang tinggi juga didukung oleh digelarnya Tokyo Fashion Week yang diadakan oleh perusahaan komersil Amazon. Tokyo Fashion Week adalah acara tahunan yang digelar di Tokyo dan merupakan ajang untuk menunjukkan gaya berpakaian seseorang kepada orang lain. Keunikan gaya berpakaian Harajuku Fashion membawa daya tarik tersendiri dan suatu bentuk ekspresi yang dilakukan oleh anak-anak muda. Harajuku Fashion tidak memiliki aturan dan bebas sesuai imajinasi masing-masing orang. Dengan adanya media sosial dan acara-acara yang mendorong popularitas Harajuku Fashion, maka semakin banyak orang yang mengetahui Harajuku Fashion dan dapat menarik minat seseorang untuk mencoba berpakaian ala Harajuku Fashion.